adik-adik. Selamat pagi. Sudah sarapan semua? Ada yang belum, oke. Tapi nggak apa-apa, kita akan hari ini kita akan sarapan yang spesial. Karena hari ini kakak akan ajak kita nonton video, akan ngajak kita belajar. Tapi temanya kali ini agak-agak serius ya. Tapi kali dia berdoa bisa menyampaikan dengan adik-adik bisa mengerti dengan bahasa yang adik-adik bisa ngerti. Akan ada sangat banyak gambar. Nanti kali dia akan kasih lihat. Kelihatan yang di depan? Kelihatan ya, sip banget. Oke, hari ini kali dia kenalan dulu ya. Nama kakak adalah Kalidia. Kalidia melayani Tuhan di kota Bekasi dan di kota Bogor dan ke provinsi Papua. Oke, di sini ada yang dari Papua? Ada? Oh ada juga. Mungkin ikut orang tua ke sini ya. PowerPoint-nya bisa? Hari ini Kalidia akan cerita tentang sebuah fakta. Oke, boleh duduk dulu semuanya. Ya. Oke, terima kasih. Udah diisi penuh di sini? Oke, kalau udah duduk, mulutnya dikunci semuanya ya. Jadi jangan ngobrol di kanan dan di kirinya. Hari ini Kalidia akan cerita, judulnya adalah Akhir Zaman. Apa judulnya? Oke, judulnya mungkin bukan sesuatu yang lucu, bukan sesuatu yang menarik, bukan sesuatu yang gembira, tapi ini sesuatu yang sangat penting. Sangat penting. Oke? Kali dia akan cerita tentang yang namanya akhir zaman. Kak, akhir zaman itu apa ya? Kok kayaknya gak seru? Tapi kali dia mau bilang, akhir zaman itu adalah sebuah fakta, sebuah keadaan yang jauh lebih real dari apa yang kita pernah bisa bayangkan. Akhir zaman itu adalah sebuah kondisi yang sangat menyeramkan kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nanti akan ada video seorang anak ketemu sama Tuhan Yesus, ketemu sama para malaikat, dan dia melihat hal-hal yang sangat mengerikan sampai dia nangis nggak bisa berhenti. Dan waktu kali dia berdoa, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus mau jumpai semua adik-adik yang ada di tempat ini, mau jumpai secara pribadi, supaya kita benar-benar tahu seperti apa kondisi akhir zaman. Supaya kita sungguh-sungguh mengerti. Siapa yang di sini mau ketemu dengan Tuhan Yesus? Oke, sampai yang di belakang semuanya boleh turunkan tangannya. Apa itu Kak akhir zaman? Ada yang tahu? Apa? Akhir dari zaman ini. Oke, akhir zaman adalah kiamat. Oke, gampang ya. Semuanya boleh tutup mulutnya. Boleh lipat tangan, boleh turunkan benderanya. Nanti baru kita mainin benderanya waktu kita praise dan worship ya. Oke, akhir zaman itu adalah kondisi yang sangat mengerikan. Yang sangat mengerikan, bahkan nyawa manusia itu gak ada artinya. Kondisinya ini menjadi sebuah tanda Tuhan sudah mau datang. Jadi kondisi ini memang harus terjadi karena Tuhan Yesus harus datang. Siapa yang mau dijemput waktu Tuhan Yesus datang? Kakak juga mau. Tapi di Alkitab bilang, sebelum aku datang, ini harus terjadi. Apa aja yang terjadi? Udah bisa? 1 menit lagi, oke. Supaya ada gambar biar adik-adik bisa melihat dengan lebih jelas. Jadi ini mau gak mau harus terjadi. Kita gak bisa lari. Kita gak bisa buang yang namanya akhir zaman. Apa aja yang terjadi di akhir zaman? Bencana alam. Kerusuhan.
Tsunami, betul. Yang namanya akhir zaman ada dua hal yang terjadi. Yang satu yang jelek. Yang jelek isinya tadi, tsunami, bencana alam, kerusuhan, anak bisa bunuh orang tua bisa bunuh anak. Itu akhir zaman yang jelek. Tapi yang bagus adalah pencurahan Roh Kudus, lawatan terbesar, keselamatan, orang mimpi ketemu Yesus. Ini juga terjadi. Sama-sama terjadi, yang jelek dan yang baik. Adik-adik mau mengalami yang jelek atau yang baik? Oke, kita sepakat kita semua mau mengalami yang baik, yang ajaib di akhir zaman. Pertanyaannya ya. Jadi semua udah tahu ya, akhir zaman adalah peristiwa-peristiwa mengerikan, sengsara yang akan dialamin semua makhluk hidup sebelum Tuhan datang. Pertanyaan kedua, Kak, akhir zaman itu kapan ya? Ada yang tahu kapan? Tahun berapa? Atau waktu apa? Akhir zaman itu kapan? Akhir zaman itu kapan? Saat Tuhan Yesus datang. Ada yang jawab, gak ada yang tahu. Dua-duanya jawabannya betul. Oke, ini dia. Mempersiapkan hidup di akhir zaman. Tadi kakak cerita ada bagian yang mengerikan. Itu ada gambar anak nangis, ada gambar chip 666, ada gambar generasi yang sangat-sangat menderita. Tapi di gambar sebelahnya ada gambar pengangkatan, pencurahan Roh Kudus. Jadi ada dua sisi. Akhir zaman itu tidak mengerikan kalau kita tahu kita ada di sisinya siapa? Iblis atau di sisinya Tuhan? Boleh next? Apa itu akhir zaman? Next. Akhir zaman itu semua peristiwa yang mengerikan sebelum Tuhan Yesus datang. Kakak percepat lagi selanjutnya. Kapan akhir zaman itu tiba? Jawabannya adalah ini dia. Sekarang. Ngomong sama sebelahnya. Akhir zaman itu sekarang. Kak, kok bisa sekarang? Alkitab sudah mengatakan di dalam 1 Yohanes, anak-anakku, semua anak generasi Joel, firman Tuhan berkata, waktu ini adalah waktu terakhir. Sehari ini, bahkan mulai dari sekian waktu yang lalu, ini sudah masuk akhir dari akhir zaman. Alkitab udah menulis. Jadi udah gak bisa ditunda. Ini sudah terjadi. Next lagi. Nih, ada sebuah firman yang kali dia mau buka di Matius 24. Matius 24 ayat 7 sampai 8. Ini tanda-tanda akhir zaman. Engkau akan mendengar bunyi peperangan. Bunyi apa? Lalu yang kedua, jangan takut, tapi akan terjadi bangsa bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Lalu akan terjadi kelaparan, apa? Yang kedua, akan terjadi wabah virus. Apa? Yang ketiga, akan terjadi gempa bumi, apa? Di berbagai tempat. Semua itu adalah awal dari penderitaan akhir zaman. Kali dia mau tanya, sudah terjadi belum wabah virus? Apa nama virusnya? Tahu semua. Ada virus corona, ada virus flu burung, macam-macam virus. Ada juga AIDS dan segala macam. Kali dia mau nanya lagi, sudah terjadi belum gempa bumi? Siapa yang pernah ngalamin gempa? Semua? Oke, sampai yang di belakang juga pernah ngalamin gempa. Kali dia mau tanya lagi, sudah terjadi belum kelaparan? Oh, ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Mungkin karena kita gak pernah ngelewatin yang namanya kelaparan. Tapi sejujurnya semua tanda ini sudah digenapi. Jadi ada 5 tanda salah satu di ayat ini. Kelaparan, peperangan. Siapa yang tahu
Ada yang namanya perang Rusia dengan Ukraina, tahu? Tahu. Ada yang namanya perang Israel, tahu? Iya. Kak, saya cuma tahu aja tapi nggak ngerti banget. Karena Indonesia baik-baik aja. Oke, slide selanjutnya. Masa sih? Soalnya Indonesia, Bekasi, rumah aku tinggal di Kemang Pratama, rumah aku di Bekasi Timur, itu baik-baik aja. Aku dari Depok, aku dari Bogor, dari Jakarta, Kak baik-baik aja. Nggak ngelihat yang namanya perang, nggak ngelihat yang namanya bencana yang mengerikan. Masa sih? Kayaknya baik-baik aja. Coba kita lihat gambar selanjutnya. Next. Tahun 2021, itu 2 tahun yang lalu, ada 2.931 bencana hanya di Indonesia. Ini bencana yang ada korbannya. Nggak dicatat yang tidak ada korban, gempa-gempa kecil dan segala macam. Ini belum kecelakaan lalu lintas. Belum mati karena COVID, ini hanya bencana. Tahunnya 2021, korbannya 2.900. Lebih banyak daripada angka tahunnya. Oke, coba kita lihat ya. Semengerikan ini 2.000, hampir 3.000. Tahun 2021, sekarang tahun 2022. Next. Berapa bencana alam? Berapa bencana alam? Naik atau turun? Dari yang awalnya 2 tahun yang lalu ada 2.900 bencana, masuk 2022 sudah ada 3.000 bencana. Dan ini semua ada korbannya hanya di Indonesia. Kakak gak bahas di Afrika yang kelaparan, kakak gak bahas itu. Kakak gak bahas di India yang mati karena gak punya uang untuk makan. Kak, sekarang kita tahun berapa? 2023, bulan apa ini? Oke, karena baru bulan Maret, datanya baru ada untuk Januari dan Februari. Coba kita lihat data tahun ini. 2023 ada 230 bencana dalam 1 bulan. Januari aja. Dan ada 1.100 gempa di Indonesia, di Papua, di Jayapura. 1 bulan saja. Kalau adik-adik bilang, Kak aku gak ngerasain. Ini loh yang terjadi. Apakah kita harus jadi korban dulu, baru kita sadar ini akhir zaman. Iblis dan Yesus itu berebut jiwa-jiwa. Adik-adik mau tahu semua yang mati di bencana alam, mati dalam kecelakaan, itu semuanya jiwanya direnggut sama iblis. Nanti ada berita yang lebih mengerikan lagi dan sangat menyedihkan. Next lagi. Belum lagi korban COVID, belum lagi korban yang namanya kelaparan dan lain-lain. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Di 2 Timotius 3, ayo kita buka ayatnya yuk. 2 Timotius 3 ayat 1-7. Bawa Alkitab adik-adik? Oh tidak bawa Alkitab, kan mau retreat. Yang bawa Alkitab boleh dibuka. Oke. Yang cewek baca ayat yang ganjil, 1. Yang cowok baca ayat yang genap. Bisa? Bisa, ayo sama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat 1-7. Yang cewek dulu, 1, 2, 3. Akan datang masa yang sukar. Yang kedua, cowok-cowok, 1, 2, 3. Ini pada nggak bawa Alkitab ya? Oh ya, sebentar. Yang bawa Alkitab boleh angkat tangan? Aduh, nggak sampai separoh. Sisanya nggak bawa Alkitab? Punya Alkitab? Ada kan? Kalau retret dibawa Alkitabnya, oke? Ya udah, kakak akan bacain ya. Kakak akan bacain, diingat-ingat ya, siapa tahu kakak tanya kuisnya adalah ini, oke? Diingat-ingat. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
manusia akan cinta dirinya sendiri. Manusia akan jadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan pinter bohong dan fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Coba ingat, apakah kalian pernah berontak dengan orang tua? Mereka tidak tahu terima kasih. Mereka tidak peduli agama. Mereka nggak peduli agama, nggak datang sekolah minggu. Mereka tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka jelek-jelekin orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, artinya suka marah-marah. Siapa yang suka marah-marah? Coba cek. Loh, banyak sekali ya. Tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, sok tahu. Itu ciri-ciri akhir zaman. Menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Ada sangat banyak ciri-ciri manusia akhir zaman. Dari yang tadi kakak sebut, suka marah-marah, melawan orang tua. Kalau kalian punya 2 aja, hari ini kita harus bertobat. Karena semua orang-orang ini nanti di akhir zaman tidak akan bisa diangkat Tuhan dan ditinggal. Tadi siapa yang mau ikut Tuhan? Angkat tangan. Oke, siapa yang mau ikut iblis dan disiksa? Nggak ada. Jadi semua tadi yang disebut ciri-ciri akhir zaman yang akan menemani iblis, kalau kalian masih punya itu, nggak bisa diangkat. Sekarang kakak mau ngajak lihat gambar semua cerita yang terjadi di akhir zaman. Gambar selanjutnya. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Oke. Ini gak kelihatan ya, kakak bacain ya. Orang Korea Selatan makin males punya agama. Jadi mereka di sana, adik-adik di sini mungkin ada yang ikut kakak-kakaknya, ikut mama, ikut cicinya nonton drama Korea. Siapa yang nonton drama Korea? Banyak banget ya. Turunkan tangannya. Siapa yang tahu BTS? Wow, turunkan tangannya. Siapa yang tahu Paulus? Enggak sebanyak yang tahu BTS. Paulus siapa dulu ya? Paulus di Alkitab. Siapa yang tahu Blackpink? Oke, turunkan tangannya. Siapa yang tahu Kathryn Kuhlman? Oh Tuhan, maka menangislah Tuhan. Ya, turunkan tangannya. Oke, yang tahu Blackpink ada 2.000 anak-anak di tempat ini. Yang tahu seorang revivalist bernama Kathryn Kuhlman yang memberi hidupnya, keluarganya, nyawanya untuk melayani Tuhan hanya gak lebih dari 20 anak. Kalau hari ini Tuhan menampi kita semua, kakak gak yakin kita semua lolos bisa diangkat di akhir zaman. Kakak gak ngelarang ya adik-adik mau suka siapa atau siapa. Tapi ini akhir zaman. Akan ada pemisahan yang sangat jelas. Engkau yang memilih dunia atau engkau yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kak, Kathryn Kuhlman itu gak seru. Gak bisa joget-joget. Kak, khotbah itu gak seru. Ibadah itu gak seru. Tapi kalau K-pop itu seru. Masalahnya kita semua ini direbutin sama iblis. Kita semua direbutin supaya apa? Iblis punya teman sebanyak-banyaknya di akhir zaman. Dan kita menemani dia dan kita tidak ikut dalam kekekalan bersama Yesus Kristus. Bayangin ya, yang tahu Blackpink ada 2.000 orang. Yang tahu Kathryn Kuhlman, Paulus, Daud itu gak lebih dari 50 anak. Datanya menunjukkan di Korea cuma 2% anak-anak yang mau memilih ikut Kristus. Sisanya 98% kemana? Ateis, tidak beragama. Tuhan gak bisa maksa. Tuhan gak bisa memaksa kalau hati kita gak sungguh-sungguh
terjadi? Satu negara diambil sama iblis, semuanya dibuat tidak ke gereja, tapi pergi ke idol, operasi plastik, pergi ke tempat dunia tawarkan, dan satu negara ini kehilangan yang namanya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mereka menolak. Slide selanjutnya. Next. Nah, habis dari Korea kita pindah ke Thailand. Di Thailand ada yang bisa baca apa? Ada berapa? Di Thailand yang di belakang gak kelihatan, ada 18 jenis kelamin. Kak, itu apa aja? Ada yang namanya cewek, ada yang namanya cowok, ada yang namanya cewek tapi suka sama cewek, cowok suka sama cowok, cewek suka sama cowok dan cewek. Ada yang namanya cewek berganti kelamin operasi, cowok ganti kelamin. Jadi kelaminnya ada 18. Ada namanya lady boy. Ada yang namanya dia suka tapi dia gak berganti jenis kelamin. 18 jenis kelamin. Dan itu membuat Yesus menangis. Tuhan ciptakan kita cuma 2. Laki-laki dan satu negara itu jenis kelaminnya 18 sudah tidak seperti ciptaan Tuhan yang sesungguhnya yang mulia. Tuhan kehilangan lagi satu negara. Gimana Tuhan tidak menangis? Sedangkan Tuhan sudah bayar lunas semua bangsa-bangsa. Tuh, siapa di sini yang sudah dibayar lunas oleh darah Yesus? Angkat tangan. Semua kita dibayar lunas oleh darah Yesus. Turunkan tangannya. Kita lanjut lagi, lihat selanjutnya. Ini nggak terlalu kebaca ya. Di India, ini kita baru berbicara negara-negara, nanti balik ke Indonesia. Ada 330 juta dewa yang disembah. Adik-adik tahu nggak 330 juta itu sebanyak apa? Sebanyak seluruh penduduk Indonesia, lebih banyak lagi. Itu dewa-dewa. Kalau mereka mau minta pindah, minta pinter, ada dewa yang namanya dewa pinter. Mereka mau minta anak, ada dewa kesuburan. Mereka mau minta uang, ada dewa kemakmuran. Mereka minta ditahan bencana, ada dewa angin, dewa air, dewa laut, dewa udara. Mereka punya 330 juta dewa. Berarti harus dihafalin semua. Saking mereka mencintai Tuhan dan menyembah berhala, mereka tahu dewanya apa aja. Sedangkan satu-satunya Tuhan yang hidup siapa? Kakak nggak dengar. Siapa satu-satunya Tuhan yang layak disembah? Tuhan Yesus mati buat bangsa India nggak? Mati buat bangsa India. Yang disembah siapa? Dewa-dewa yang tadi. Ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Selanjutnya kita balik ke Indonesia. Nih, ini berita yang sangat mengerikan. Di Indonesia ada tempat yang sangat indah namanya Pulau Bali. Siapa pernah ke Bali? Oke, separoh pernah ke Bali. Bersyukurlah. Ke Bali biasanya kita ngapain? Jalan-jalan dan liburan. Oke, tahu nggak? Kasus bunuh diri 3 besar di Indonesia terjadi paling banyak di tempat paling indah, tempat paling healing, tempat liburan, tempat orang bersenang-senang di Pulau Bali. Tahu nggak? Dalam setiap 40 detik ada 1 orang bunuh diri dan jiwanya diambil oleh iblis. 40 detik. Ini kita ngobrol, mungkin 1 menit, 1 orang bunuh diri. Kita ngomong 40 detik, 1 orang bunuh diri. Ini semua adalah data dan fakta yang membuat Tuhan nangis di akhir zaman. Yang bunuh diri gak cuma kakak-kakak. Ada anak kecil yang pengen beli sepeda, tapi papa mamanya miskin. Karena pengaruh akhir zaman, karena dia tidak pernah kenal Yesus, dia bunuh diri gak dibeliin sepeda. Orang segampang itu bunuh diri di akhir zaman.
Gimana Tuhan Yesus gak nangis? Masih ada slide-nya? Kali dia mau ngasih lihat peragaan dulu. Boleh Tian, Kak Bosko? Ini yang terjadi supaya adik-adik ada gambaran. Ya, ini ada 2 orang bersahabat. Namanya Kak Christian dengan Kak Cintara. 2C ya. Ini adalah adik-adik ya. Kakak pakai nama adik-adik aja deh. Namanya siapa? Merlin. Nah, ini adalah adik Merlin yang cowok. Kamu namanya siapa? Siapa? Christian. Oh, namanya memang Christian. Ini adik Merlin dan adik Christian bersahabat. Dan mereka teman yang sangat baik. Mereka kerjain PR bareng. Mereka ngobrol. Mereka cinta Tuhan. Mereka berdoa bareng. Nah, mereka bisa hidup dengan sukacita. Adik-adik mau tahu karena apa? Karena masih ada damai sejahtera. Ya, kelihatan gak ini ada sayapnya? Kelihatan ada sayap putih? Nah, ujung dari akhir zaman masih ada damai sejahtera dari Tuhan. Ini yang adik-adik harus tahu. Hari ini di ruangan ini masih ada damai sejahtera dari Tuhan. Itu membuat kita bisa nurut sama mama papa. Sahabat bisa saling mengasihi. Kita bisa sayang sama adik. Adik bisa sayang sama kakaknya. Mama sama papa bisa saling mengasihi karena ada damai sejahtera. Apa yang terjadi di akhir zaman ini ketika Tuhan Yesus sudah sangat dekat mau datang? Tuhan berkata di Alkitab, damai sejahtera akan diangkat dari muka bumi. Apa yang terjadi? Damai sejahteranya boleh pergi. Kalau damai sejahtera pergi, apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka gak bisa mengasihi. Tiba-tiba mereka akan saling menyakiti. Mereka akan saling berantem. Papa mama gak akan bisa lagi duduk semeja. Ini berantem tapi gak sungguh-sungguh ya. Harus sampai ada yang nangis sebenarnya. Oke, terima kasih Kak Merlin dan Kak Christian. Ya, adik Merlin dan adik Christian. Hari ini kita masih ada damai sejahtera. Adik-adik gak bisa lihat. Tapi semua kita yang ngerti di roh, di bumi, di Indonesia, di ruangan ini ada damai sejahtera. Itu yang membuat adik-adik masih bisa hidup satu dengan yang lain, punya kasih. Kalau misalnya ada teman yang dibantu, kita masih mau bantuin. Ada damai sejahtera. Tapi begitu nanti akhir zaman itu tiba pada kesudahannya, damai sejahtera akan Tuhan angkat. Apapun akan bikin kita marah. Kita gak bisa nangis, karena nangis itu perbuatan Roh Kudus. Kita gak bisa mengasihi, kita gak bisa nurut dan taat sama orang tua. Yang ada adalah marah, luka, berantem, kecewa, ribut, dan segala macam yang jelek. Siapa yang mau hidup di zaman yang sudah tidak ada damai sejahtera? Ada? Siapa yang mau hidup di zaman yang sudah tidak ada Roh Kudus? Nggak ada? Pastikan adik-adik mengerjakan sampai kita menyelesaikan dan kita diangkat dan kita mengalami pengangkatan bersama Tuhan. Amin. Oke, kita balik lagi ya. Itu tadi semua yang jelek-jelek. Oke? Bangsa demi bangsa mencintai dirinya sendiri, berkelamin yang aneh-aneh. Sekarang yang baiknya yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita harus minta kuasa untuk menahan. Apa? Kali dia gak dengar, yang jawab cuman yang di depan. Minta kuasa untuk menahan. Apa? Siapa di sini adik-adik yang mau mengalami yang namanya siksaan, bencana alam, kelaparan, huru-hara? Ada? Nggak ada? Kalau begitu, kita harus jadi orang yang menahan.
terjadi di bangsa-bangsa, terjadi di Indonesia, orang bunuh diri, itu banyak gak? Itu membuat iblis ketawa. Dan kalau iblis ketawa, dia bilang sama Tuhan gini, Tuhan, ini kejahatan udah banyak. Kan Yesus itu adil. Kalau kejahatan sudah banyak, maka harus terjadi yang namanya selesai akhir zaman. Aku harus bisa menyiksa manusia. Tapi Tuhan bilang enggak. Ada firman berkata ada yang menahan di sini. Siapa yang menahan? Kakak gak dengar. Siapa yang menahan? Coba sebut namamu masing-masing. Yang menahan adalah saya, Lydia Paili Wijaya. 1, 2, 3. Yang menahan adalah, sebut namamu masing-masing. Oke. Firman-Nya berkata, karena selama ada yang menahan, itu akan ditahan. Jadi tidak terjadi sekarang juga. Karena ada yang menahan, makanya semua kesesakan besar itu masih bisa ditunda untuk sedikit waktu. Supaya apa? Lawatan boleh terjadi. Kalian bisa mengalami nubuatan, penglihatan, ketemu Yesus, ketemu malaikat, menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Itu harus terjadi dulu. Siapa di sini yang mau membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit? Siapa di sini yang mau jadi orang yang sangat kaya sehingga kalian bisa kasih makan orang, membiayai lawatan? Wow, semuanya. Turunkan tangannya. Kakak mau naik biar ngelihat semuanya. Kalau kalian mau jadi orang yang seperti tadi, nggak cukup dengan kalian cuman scroll handphone, nonton Blackpink, nggak cukup. Nggak cukup dengan kalian hanya nonton HP, nonton drama Korea. Nggak cukup dengan kalian hanya main gadget, main game. Nggak cukup. Iblis sedang berlomba-lomba. 40 detik satu orang mati bunuh diri. 40 detik satu orang mati bunuh diri. Semuanya diambil sama iblis. Bisa nggak kita berketetapan, Tuhan, setiap 40 detik satu orang jiwa aku selamatkan. Lewat doa, lewat apa yang aku lakukan, lewat doa syafaat, lewat pelayanan, lewat apapun. Boleh next slide, kuasa untuk menahan. Kita harus jadi orang-orang yang menahan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk jadi kelompoknya Yesus di akhir zaman? Pencurahan. Pencurahan apa? Nggak dengar. Pencurahan apa? Bukan cuman pencurahan roh Tuhan, tapi ada selanjutnya. Pencurahan roh Tuhan besar-besaran. Apa? Nggak sekecil itu. Bisa lebih besar lagi suaranya? Mari sama-sama katakan pencurahan Roh Kudus besar-besaran. 1, 2, 3. Bahkan lebih besar dari suara kita, bahkan lebih besar dari gedung ini, lebih besar dari seluruh Indonesia. Pencurahan Roh Kudus itu akan terjadi. Dan kabar baiknya, hari ini adik-adik akan terima pencurahan Roh Kudus. Nanti selanjutnya di sesi selanjutnya, pastikan adik-adik terima pencurahan Roh Kudus. Karena itu yang membuat kita bisa ada di timnya Yesus di akhir zaman, bukan timnya iblis. Oke, sekali lagi, siapa yang mau ada di timnya Yesus? Turunkan tangannya. Siapa yang mau ada di timnya iblis? Ya. Siapa yang, Kak, aku takut. Aku di tengah-tengah aja. Siapa yang mau di tengah-tengah aja? Gak ada. Alkitab bilang kalau kamu di tengah-tengah, kamu yang pertama mati dan dibinasakan. Jadi lebih baik pilih, gak ada yang lain. Pilih kelompoknya iblis atau kelompoknya Yesus, gak ada pilihan lain. Kalau kamu pilih tengah-tengah, kamu malah
malah jadi korban duluan. Boleh slide selanjutnya? Nah, sekarang pengangkatan. Kali dia mau ngajak nonton video, bisa ada suaranya nggak? Ada, bisa keluar suaranya? Boleh slide setelah ini, kayaknya ada video. Ada seorang anak, ya ini videonya seorang anak sama mamahnya. Tapi saya butuh ada suaranya. Jadi ini ada dua orang anak, oke? Dua orang anak yang nangis gak bisa berhenti. Apa yang dia alami? Kita mau nonton dulu, tapi bisa ada suaranya, kalau bisa ada suaranya. Bisa ada suaranya? Oke. Yang kita mau nonton, ini kita sudah mau selesai sebelum masuk ke Kak Christian. Kita harus jadi generasi yang diangkat di akhir zaman. Sama-sama ikutin kakak. Saya harus jadi generasi yang diangkat Tuhan di awan-awan di akhir zaman. Nggak cukup cuman kita. Mama kita, papa kita, adik, saudara, ibu guru, teman-teman, itu semua harus diangkat Tuhan. Tapi kalau mereka tidak dalam Tuhan, gimana caranya? Kalau mereka masih cinta dunia, gimana caranya? Untuk itulah kita jadi orang yang menahan dan kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita bisa membawa mereka jadi timnya Yesus. Sekarang deklarasinya kita tambah. Saya, keluarga saya, kota saya, bangsa saya, pasti jadi bangsa yang diangkat Tuhan di awan-awan di akhir zaman. Kakak berdoa tidak ada satupun yang ditinggal. Adik-adik mau tahu apa yang terjadi ketika pengangkatan itu terjadi? Ujungnya akhir zaman itu salah satunya pengangkatan. Kalau Alkitab berkata ada dua orang, satu diangkat, satu ditinggal. Kalau ada dua sahabat, satu diangkat, satu ditinggal. Artinya separuh itu ditinggal. Kalau ada mama dan papa, bisa jadi salah satu diangkat, salah satu ditinggal. Kak, kan gak apa-apa ditinggal. Yang penting masih ada rumah, masih ada makan. Tidak ada damai sejahtera. Satu orang ngelihat yang lain, langsung bawaannya pengen bunuh. Tidak ada damai sejahtera. Sudah gak bisa mengasihi. Tidak ada damai sejahtera. Semuanya diangkat damai sejahteranya. Roh Kudusnya pergi. Jadi yang terjadi ketika setelah kita ditinggal adalah apa? Penyiksaan, penyiksaan, penyiksaan. Dan kita mau minta mati gak bisa. Maut pun tidak bisa. Disiksa, disiksa, disiksa. Sampai kita menyangkal Yesus. Satu diangkat, satu ditinggal. Alkitab mencatat seperti itu. Jadi gak, oh aku pasti yakin, aku percaya. Seluruh keluarga aku pasti diangkat. Alkitab berkata kalau kamu bukan timnya Yesus, kamu gak bisa diangkat. Oke, kita akan lihat videonya. Boleh diputar dari awal? Dari awal banget. Ini ada seorang anak kecil, baru SD umurnya. Dia nangis, gak bisa berhenti, bahkan dia gak bisa berdiri. Dia lemes seluruh badannya. Dia habis ketemu Yesus. Dan dia bilang, aku gak tahan. Tuhan Yesus itu datang. Dan dia bilang, aku gak tahan. Yesus itu bilang, aku datang menjemput. Dia gak bisa berhenti nangis dan gemeteran.
Mamanya berusaha menenangkan dia. Dia sedih, kenapa? Dia ngelihat teman-temannya ditinggal. Mama, teman-teman sekolahku ditinggal. Aku gak mau. Aku lihat Tuhan cuma jemput aku. Aku ngelihat teman-temanku ditinggal. Dan hatiku sedih sekali. Mama, Yesus datang sampai mamanya dilawan Did Tuhan. Jesus talk to you? Ini anak yang berbeda. What did he tell you? Di hari dan waktu yang Why he sama, Seorang anak juga dapat ketemu Yesus. Together, not falling apart. Oh. dia bilang, ayo, Yesus menjemput aku, tapi dia juga nangis. Jesus loves you, right? Yeah, but I feel bad. You feel bad? Why? Yesus jemput aku, tapi aku sedih, Ma. Why do you feel bad? Kenapa kamu sedih? Mamanya nanya. Jesus. Ini lebih menyakitkan. I just don't Tahu nggak kenapa dia sedih? Dia dijemput Yesus, Oh, that's so tapi mamanya ditinggal. Ma, aku dijemput tapi aku lihat mama ditinggal. Aku dijemput Yesus, tapi aku lihat mama ditinggal. Aku lihat banyak orang ditinggal dan orang-orang itu so disiksa. precious. Don't cry. Anak ini Jesus loves nangis, you. nangis dan Jesus nangis. loves you, baby. Ma, aku gak mau ditinggal. Aku gak mau mama ditinggal. Ini dia cerita sama mamanya. Nangis, gak berhenti. He just love me because You want Jesus love you? He loves you. I just love it. You love Dia peluk mamanya terus. Karena dia sayang sama mamanya. Oh my gosh. Did he talk to you? Sampai mamanya nangis. Yeah, he said. Akhirnya mamanya juga harus bertobat. Karena anaknya ketemu Tuhan. Dia mimpi dia diangkat, mamanya ditinggal. Stop crying now. Stop crying. Oh. Dia anak ini sangat sayang sama mamanya. Tapi mamanya gak sungguh-sungguh dalam Tuhan. And he can bring me to his house. Karena seorang anak kecil itu sangat sederhana. Wow. Kenapa hari ini Tuhan bikin retret? What else did he tell you? Kakak-kakak bikin retret. Also told me Kalian tuh punya hati yang bisa membuat seluruh keluarga kalian itu berjumpa Yesus. Karena kalian adalah senjata Tuhan di akhir zaman. try to find me. In your Saya dengar Yeah. Mama manggil-manggil aku, tapi aku udah gak ada. Aku udah diangkat Yesus. Dia sedih sekali dan dia sangat-sangat takut. Jesus said, you need to be with me. Yesus menyuruh anak ini melihat apa yang terjadi ke Yeah, mamanya. but he also said I Jadi heard Yesus something itu like sangat your baik. My mom. Kalau hari ini Tuhan masih datang dan bilang, ayo sungguh-sungguh. And then she tried to look for me and then she saw Supaya me bukan up cuma kita yang diangkat. in the sky Tapi going. adik-adik, teman-teman sekolah, teman sebangku, mama kita, papa kita itu juga diangkat. Why are you crying? Are you sad or are you... Tuhan gak mau ninggalin satupun. Tuhan gak mau. Tuhan sakit I feel hatinya. bad. Karena Tuhan udah mati. Why? Tuhan udah bayar. Being bad to my sister and Tapi being gak semua orang mau milih Yesus. You're not. You're a Banyak Christian, orang milih you know dunia, that? milih uang, milih kekayaan, When milih did you dream idola-idola about dari dunia, milih games. and then he come down. Oh, Tuhan sangat sakit. when is that? When you pray? Dua anak ini When did you dream? dapat mimpi di negara kota yang beda di waktu yang sama. Yang satu lihat teman-temannya ditinggal, yang satu lihat mamanya yang melahirkan ditinggal. Dan dua-duanya nangis. Hari ini gak ada yang bisa jamin kita sama-sama untuk selesai kalau kita gak ada sungguh-sungguh, kita gak sungguh-sungguh pilih Yesus dan ikut Yesus. Akhir zaman sudah digenapi tanda-tandanya. Orang sudah tidak punya jenis kelamin yang benar. Orang sudah memilih yang namanya dunia daripada milih Yesus. Puluhan ribu gereja itu masih tutup sampai hari ini hanya karena virus masih tutup. Masih banyak yang gak berani beribadah. Tapi berani pergi ke mall. Berani untuk
untuk pergi jalan-jalan. Boleh slide yang terakhir, langsung PPT yang terakhir. 2 yang terakhir. Bagaimana supaya aku bisa diangkat? Kakak cuma kasih 3. Yang pertama, kita harus punya minyak. Supaya kita punya sayap yang ilahi yang buat kita nanti diangkat. Ketika nanti terjadi kesesakan dan damai sejahtera diangkat, kita harus punya minyak, Alkitab berkata. Minyak itu keluar dari hasil kita mau diperas. Kalau dimarahin, dididik, jangan marah. Diajarin yang baik sama bapak ibu guru, sama kakak sekolah minggu, sama papa mama. Jangan marah, itu membuat kita punya minyak. Mau untuk dididik. Yang kedua, kita harus jadi anak-anak yang setia. Apa? Yang pertama tadi apa? Kita harus punya? Atau mau dididik. Yang kedua, kita harus jadi orang yang setialah dalam melayani, dalam hal kecil. Setia berdoa, setia baca firman. Setialah dalam hal kecil. Dan yang ketiga, kita harus menyelesaikan destiny. Apa? Kalau saat ini adik-adik destiny-nya seorang pelajar yang kalian melayani mungkin sebagai penari, anak sekolah minggu, atau apapun, kerjakan destiny dan jangan ditinggal. 3 hal ini, supaya kita diangkat. Yang pertama apa? Punya minyak, mau dididik. Yang kedua, setia, jangan suka bohong, setia hidup jujur. Yang ketiga, menyelesaikan destiny. Dan ini penutupnya sebelum kakak kasih ke Kak Tian. Tuhan Yesus bilang, aku akan datang. Tuhan akan datang segera. Apakah kamu sudah siap? Apakah kamu yakin engkau pasti diangkat? Mari persiapkan hidup kita. Akhir zaman itu sekarang. Pilih engkau ada di tim Yesus atau di tim dunia dan iblis. Karena itu menentukan engkau diangkat, engkau mengerjakan sebagai generasi Yoel yang diangkat di awan-awan. Amin.